kita lanjutkan pelajaran fikihnya. Jadi saya bacakan satu hadis sebelum kita menjadi bab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Itnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua orang yang ketika dari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat, otomatis dengan tidak mau melihat maka tidak akan ada istilahnya juru selamat. Karena nomor 3 diperhatikan. Yang pertama, qati'ur rahimi, wong sing uget seduluran. Contohnya enten kakak nabi bermasalah dengan mungkin berguru yang sering terjadi itu jadinya bab bagi waris, apalagi laki-laki dengan perempuan, dan itu harus diperhatikan. Waris laki-laki dengan perempuan meskipun di Indonesia ini keilmuan ahli bagi warisnya itu sudah banyak yang berbeda karena disamaratakan. Contohnya laki-laki dan perempuan itu sama-sama dapat satu-satu, kalau tidak kita langsung ke meja hijau saja. Ataupun yang nomor 3, contohnya anak yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu meninggal punya cucu. Ya, cucunya ini selama sebenarnya di belakang waris, kalau anak 1, nomor 2 masih ada, orang tuanya ada, anak yang nomor 3 meninggal mempunyai cucu, maka yang ini mahjub, tidak mendapat waris. Hanya adanya namanya Dawil Arham, lain duwe welas, duwe ira, duwe ora apa-apa. Jadi ngoten itu menurut pelajaran asli versi syariatnya. Tapi di kemudian hari, pas waktu sebelum kemerdekaan, sing senok berbet itu banyak sekali merubah syariat-syariat. Akhirnya disampaikan sampai sekarang. Nah, itu sudah sering terjadi. Saya menyarankan 1, 2, contohnya daerah dari pulau itu. Wis ra dulur-duluran, nek ono wis gak gawe hukum Islam-Islaman, sing penting hukum negara piye, separuh-separuh ya pada separuh. Ngoten itu memang benar-benar ada, padahal mereka itu mengerti tentang agama. Itu betul masalah bapak saya maksudnya. Yang qati'ur rahiminya, sing bersana terus ora dulu-duluran negaranya ini. Nah, itu yang memulai berbuat itu bisa dapat kata. Yang nomor 2, insya Allah tidak akan melihat pas waktu hari kiamat itu jarusuk tetangga yang jelek. Jadi kalau elek lakuane itu alhamdulillah kita ini sudah memiliki tapi jadi tahu mungkin yang kasut, lobipun, biarpun mereka rezekinya lebih banyak, biarpun mereka kelakuannya kita mungkin lebih jelek, tapi kita tidak perlu membalas kejelekan mereka. Dengan itu kita akan berguna. Yang kemarin kita membahas bab sholat, tentang hukum-hukumnya, syarat-syarat sahnya. Di syarat sahnya sholat itu ada dukul waktu, waktunya masuk, bisa dilakukan sholat ketika kita sudah mengetahui waktunya sholat. Waktunya sholat itu kan ada 5 waktu, juga harus diketahui adaan-adaannya itu diketahui dengan melihat waktunya sholat. Waktunya sholat subuh, waktu subuh ini turun fajr sotik ila turun syamsi. Yang pertama waktunya sholat subuh itu mulai keluarnya fajar sotik, terus sampai yang paling terakhir keluarnya matahari. Dan dasar keluarnya matahari jangan sampai kita dinilai yang paling akhir keluarnya matahari. Kalau di bab yang pelajaran lebih banyak itu ada istilahnya
waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu makruh, waktu haram. Waktu haram itu contohnya kita bangun baru bangun. Kalau nilainya bangun itu beda ya. Dengan sengaja bangunnya telat. Enten alarm, enten HP, enten kancane, krono, enten ngurusi sumber lebih baik. Begini istilahnya buatan pilihan yang bagus sebenarnya. Bersubuhan terus turunnya, ini ada nilai direction juga setelah subuh tidur lagi. Tapi jangan sampai kalau sudah waktunya subuh terus sholat itu disik bahasa disik mesti hilang karena subuh itu hampir sama seperti sholat maghrib, waktunya sangat sedikit sekali. Yang nomor 2, waktu dhuhri min zawali syamsi ila ayyasila dillu kulli syai'in min lahu ghairu istiwa'i. Waktunya sholat zuhur yaitu mulai tergelincirnya matahari sampai bayangannya itu sama. Contohnya biasanya yang itu enten masjid-masjid itu enten cekungan toh. Enten kesini atau begini. Nah, itu mungkin bisa melihat bagi bayangan subuh, zuhur, asar bisa terlihat nanti sampai maghrib. Kalau yang isya sama maghrib sama isya sudah tidak terlihat. Mulai bisa dilakukan sholat zuhur ketika bayangannya ini sudah berubah sedikit. Kecuali sholat waktu istiwa itu waktunya antara pas dari matahari ke bayangannya jadi satu itu istiwa, tidak boleh melakukan sholat zuhur. Kalau sudah mulai tergelincir pindah itu baru masuknya sholat zuhur. Waktu habisnya kapan? Ketika bayangannya itu sama panjangnya, contohnya ini sama ini jam itu dari jam 2 gitu loh. Saya waktu jam sholat Allah. Ya seperti ini kan seperti setelah mengetahui ternyata waktu sholat zuhur itu terlalu panjang ya. Itu nanti kalau pas kamu di sekolahan, sekolah bagian misal satu pondok kan, dia nalih tenjangi. Pun jam sekitar jam 1 terus belajar. Yuk, ada sholat zuhur. Jawabannya mungkin bagi kelompok tidak tepat, bagi mereka mungkin sudah benar. Ya apa loh banyak orang ngerti waktu waktu ini sholat zuhur enggak jam berapa. Bukan nilainya itu. Waktunya sholat zuhur memang banyak. Tapi malaikat itu enggak menunggu dan sholat isya. Baru sholat jadi kewajibannya terpenuhi kemudian saya cabut nyawanya kan enggak gitu. Jadi sapaya-paya pastilah. Ini untuk mengantisipasi. Apalagi sama seperti mbaknya, itu jangan-jangan kalau tidak segera sholat nanti kedatangan tamu. Dan itu akhirnya kan malah jadi nilai sengaja dikodoi. Kemudian waktu asri min khuruji waktu dhuhri ila ghurubi syamsi. Setelah keluarnya bayangannya sama, lebih dari itu sudah masuk sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Selain pun abang-abang itu mulai hilang, ambles, sholat asarnya habis. Jadi waktunya sholat zuhur, masuk sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Waktu maghrib min ghurubi syamsi ila maghribi syafaqil ahmad. Kalau sholat maghrib itu ketika tenggelamnya matahari sampai mega merahnya hilang. Jadi di zaman biasa istilahnya apa? Candi Allah. Ojo sampai metu bumi karena apa? Barengan ilangin candi Allah itu barengi metune makhluk astral. Ini memang waktu yang ideal bagi mereka itu maghrib, bermaghrib, maka disunahkan pintu-pintu, lawang-lawang, berkali banyu, ngombe itu ditutup kabeh. Lek boten-boten mari kena welati wonten niku makhluk wonten niku padha doa. Kulo nek nate lho ya. Tapi diguyoni padahal nggih kewan tenanan. Rono randang mlebu omah, lek ben harapan enek menawa ini kewan gede sampean lho kok dilarang enten manuk iki ora betul sing ireng niku.
Nah, itu yakini tak ciri-ciri itu kadang mau dengan den sebenarnya memang enten syariatnya niku lek dalu bocah cilik aja dijaku. Kalau saya umur tadi itu jam itu mari naik sawan. Memang bener enten umur sibian. Umur sibian ini kan umur ibu. Terus sibian ini bocah lek bahasa Jawa ini wiwi gombel. Istilah-istilah lanjut Kalimantan kan sing kan mengisah darah kalau nyolong bayi sing juga kepalanya kan yang dulu berbeda ada lek musiknya zaman Nabi Sulaiman ini pun langsung ngerebuti bocah-bocah akhirnya pokoknya ini sampun yang benar-benar pemusikian ini ada di bawah lautan sing kowe gombel itu anak buaya. Kemudian waktu Nisa'i bagi sampai mari latul fajri. Surat Nisa niku ketika merah sudah hilang masuklah waktu surat Nisa sampai bertemunya pada sore. Waktunya yang banyak sekali surat Nisa, tapi jangan sampai melewatkan. Waktu niku wasal kalau tidak kudu Nisa nanti ya. Ada yang tanyakan terkait waktunya sholat?